Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ita Soimatun. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Fatah Siman Sekarang Lamongan, Prodi Pendidikan Agama Islam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Nurdi SAG MPDI selaku dosen pembimbing mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam, dan tak lupa Civitas Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Fatah Siman Sekarang Lamongan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah pendidikan Islam di masa Orde Lama. Sejarah pendidikan Islam pada masa Orde Lama sangat terkait dengan peran Departemen Agama yang mulai resmi berdiri 3 Januari 1946. Lembaga ini secara intensif memperjuangkan politik pendidikan Islam di Indonesia. Secara lebih spesifik, usaha ini ditangani oleh suatu bagian khusus yang mengurusi masalah pendidikan agama. Pada periode 1945 hingga 1950, sistem persekolahan sesudah Indonesia merdeka yang berdasarkan satu jenis sekolah untuk 3 tingkat pendidikan seperti pada zaman Jepang tetap diteruskan, sedangkan rencana pembelajaran pada umumnya sama dan bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa pengantar untuk sekolah. Adapun sistem pendidikan yang berlaku sejak tahun 1945 hingga 1950 adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya pendidikan rendah. Pendidikan yang terendah di Indonesia sejak awal yang bisa disebut dengan sekolah rakyat. Yang kedua, pendidikan guru. Lama pendidikan 4 tahun dan tujuan pendidikan guru untuk sekolah rakyat. Murid yang diterima adalah tamatan sekolah rakyat yang akan lulus dalam ujian masuk sekolah lanjutan. Yang ketiga, pendidikan umum. Ada 2 jenis pendidikan umum, yaitu sekolah menengah pertama dan sekolah menengah tinggi. Poin yang keempat, ada pendidikan kejuruan dan pendidikan teknik. Pendidikan kejuruan fokus pada pendidikan ekonomi dan pendidikan kewanitaan. Keadaan sekolah teknik tidak teratur karena di samping pelajarannya sering terlibat dalam pertahanan negara. Sekolah tersebut kadang juga dipakai sebagai pabrik senjata. Lantas, bagaimana perkembangan pendidikan Islam pada masa prakemerdekaan? Periode Orde Lama yang berlangsung dari tahun 1945 hingga tahun 1966, pada periode ini kegiatan pendidikan di tanah air lebih mengarah pada pemantapan nilai-nilai nasionalisme, identitas bangsa, dan pembangunan fondasi ideologis kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan utama pendidikan pada periode ini adalah nation and character building, dan kendali utama penyelenggaraan pendidikan nasional dipegang oleh tokoh-tokoh nasionalis. Perkembangan pendidikan Islam di masa Orde Lama. Setelah Indonesia merdeka, penyelenggaraan pendidikan agama Islam mendapat perhatian serius dari pemerintah, baik di sekolah negeri maupun swasta. Usaha untuk itu dimulai dengan memberikan bantuan terhadap lembaga tersebut sebagaimana yang dianjurkan oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat atau BPKNP pada tanggal 27 Desember 1945 yang menyebutkan bahwa madrasah dan pesantren pada hakikatnya adalah satu alat dan sumber pendidikan dan pencerdasan rakyat yang sudah berurat berakar dalam masyarakat Indonesia umumnya. Hendaklah pula mendapat perhatian dan bantuan nyata berupa tuntunan dan bantuan material dari pemerintah. Pendidikan Islam pada zaman Orde Lama. Yang pertama, ada sebuah perhatian yang dikhususkan pada setiap lembaga-lembaga. Tetapi pada pendidikan Islam pada zaman Orde Lama ini belum diperhatikan sungguh-sungguh oleh pemerintah.
Yang kedua, adanya perlawanan ideologis politis dari sebagian elit Islam. Poin yang ketiga, perang dingin yang terjadi antara elit Islam dan pemerintah. Yang keempat, adanya elit muslim yang progresif. Yang terakhir, yang kelima, usaha-usaha yang dilakukan pemerintah Orde Lama terhadap kepentingan pendidikan Islam. Keadaan pendidikan Islam pada masa Orde Lama mengalami apa saja itu keadaan pendidikan Islam pada masa Orde Lama? Yang pertama, mendirikan Departemen Agama. Pada zaman dulu, Indonesia telah mendirikan Departemen Agama. Yang kedua, membangun Kementerian Pendidikan dan Budaya. Yang ketiga, memberikan perhatian terhadap pertumbuhan dan perkembangan lembaga pendidikan Islam. Yang keempat, memberikan bantuan fasilitas dan materi kepada lembaga pendidikan Islam. Sistem pendidikan Islam di masa Orde Lama. Sistem persekolahan sesudah Indonesia merdeka yang berdasarkan satu jenis sekolah untuk 3 tingkat pendidikan seperti pada zaman Jepang tetap diteruskan. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa perkembangan pendidikan Islam di Indonesia bersamaan dengan masuknya Islam itu sendiri ke Nusantara. Hal itu menunjukkan bahwa jauh sebelum Belanda menjajah negeri ini, pendidikan Islam telah mengalami perkembangan yang masif. Kedatangan Belanda sebagai bangsa penjajah merubah iklim pendidik Islam, di mana kebijakan politik, termasuk kebijakan pendidikan untuk pribumi khususnya, pendidikan Islam mengalami diskriminasi. Kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah Belanda yang bersifat diskriminasi sebenarnya merupakan bentuk ketakutan mereka terhadap kebangkitan militansi umat Islam yang terpelajar yang berasal dari madrasah ataupun pesantren. Kebijakan pemerintah dalam pendidikan Islam di masa Orde Lama. Perkembangan pendidikan Islam di Indonesia tidak lepas dari peran politik penguasa. Sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, pendidikan Islam menjadikan Pancasila, undang-undang, keputusan MPR atau yang lainnya sebagai dasar pelaksanaannya. Kemudian, pendidikan Islam menemukan eksistensinya ketika TAP MPRS nomor 2 tahun 1960 menetapkan bahwa pemberian pelajaran agama pada setiap tingkat pendidikan mulai dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi negeri. Di samping pengakuan bahwa pesantren dan madrasah sebagai lembaga pendidik yang otonom di bawah pembinaan Departemen Agama. Dari paparan di atas menunjukkan bahwa pemerintah Orde Lama sudah berupaya untuk melakukan pembenahan terhadap kebijakan pendidikan Islam. Namun, akibat suhu politik yang tidak kondusif, diantaranya akibat adanya pertentangan antara kelompok nasionalis, sekuler komunis, dan Islam, hal itu berpengaruh terhadap implementasi kebijakan pendidikan Islam. Seirama dengan perjalanan sejarah bangsa dan negara Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 hingga sekarang, maka sejarah kebijakan pendidikan di Indonesia termasuk di dalamnya pendidikan Islam memang tidak biasa atau tidak dapat dilepaskan dari kurun waktu tertentu yang ditandai dengan pengingat. Oleh karena itulah, perjalanan sejarah pendidikan Islam di Indonesia sejak Indonesia merdeka sampai tahun 1965 yang lebih dikenal dengan masa Orde Lama, yang berbeda dengan tahun 1965 sampai sekarang, yang lebih dikenal dengan Orde Baru, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, sebagaimana dikemukakan terdahulu perubahan-perubahan di berbagai aspek juga dalam pendidikan. Perubahan yang terjadi dalam bidang pendidikan merupakan perubahan yang bersifat mendasar, yaitu dengan dasar dan cita-cita bangsa Indonesia yang merdeka. Untuk mengadakan penyesuaian cita-cita tersebut, maka bidang pendidikan mengalami perubahan terutama dalam landasan tujuan pendidikan,
sistem persekolahan, dan kesempatan belajar yang diberikan kepada rakyat. Kesimpulannya, pendidikan pada masa Orde Lama diawali sejak proklamasi kemerdekaan berlandaskan Pancasila yang merupakan falsafah negara, meskipun baru tahap penentuan saja, sebab belum dijelaskan bagaimana meletakkan dasar itu pada setiap pelajaran. Setelah Indonesia merdeka, terutama pada zaman Orde Lama, pendidikan Islam sudah mulai berkembang. Ini dibuktikan bahwa pemerintah pada saat itu sangat memperhatikan pendidikan, khususnya dalam pendidikan Islam. Dengan berbagai usaha yang dilakukan pemerintah, sehingga pendidikan Islam mulai berkembang walaupun di dalamnya ada berbagai macam kebijakan-kebijakan yang dibuat terkait dengan hal tersebut. Akan tetapi dari usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengembangkan pendidikan Islam, maka para generasi dapat merasakan pada saat itu hingga zaman sekarang ini. Perkembangan Islam pada zaman Orde Lama juga mulai berkembang karena diadakannya dalam mata pelajaran baik tingkat sekolah dasar maupun pada tingkat untuk menengah untuk mempelajari pendidikan agama, khususnya pendidikan agama Islam. Selain itu pula, pada zaman Orde Lama ini, mulai pula berkembang lembaga pendidikan Islam seperti pesantren dan beberapa lembaga Islam lainnya seperti kampus di IAIN Yogyakarta dan Jakarta. Sekian, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan terima kasih telah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.